Anda masih di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Bang Rey tadi menjawab pertanyaan saya sebelum break. Anda masih ingat nggak bahwa apakah faktor kekeluargaan itu sangat dominan nanti menentukan posisi capres yang akan diusung oleh PDI Perjuangan? Atau memang terlihat sekali ada faktor diskriminasi? Atau memang Bu Megawati Soekarno Putri ingin realistis bahwa ke depan yang memiliki tampuk kepemimpinan adalah putrinya begitu? Ya tentu saja ada unsur-unsur begitu. Kan sudah merupakan tradisi dalam politik Indonesia itu, pewaris adalah mereka yang berhubungan darah kan dengan ketua umum, dan itu di mana-mana terjadi. Dan boleh karena itu kemudian sulit untuk membantah bahwa ada semacam keistimewaan tersendiri bagi Ibu Puan yang diberikan oleh PDI Perjuangan. Saat yang bersamaan ada suasana seperti dihambat ya bagi lonjakan Ganjar Pranowo, dan bukan kasus ini saja kan, sejak dari awal misalnya tidak dilibatkan dalam rapat apa ya kan, dan seterusnya itu yang itu bisa dimaknai dan dibaca oleh orang seperti perlakuan yang tidak seimbang. Pada saat yang bersamaan Ibu Puan misalnya membuat spanduk di mana-mana kan di seluruh Indonesia dan seterusnya gitu ya. Nah artinya dibutuhkan semacam iklim yang lebih mungkin ya menurut saya yang lebih demokratis sebetulnya di PDI Perjuangan itu untuk membangkitkan siapapun gitu. Makanya ketika Eko mengatakan ya Ganjar seperti dihambat itunya masuk dalam bingkai analisis itu. Karena sejak awal kelihatan memang ada upaya-upaya melakukan ini, melakukan itu yang mengakibatkan kemudian efeknya tidak buruk sebetulnya kepada Ganjar, karena dari itu juga justru simpati publik naik kepada Ganjar kan. Dan saat yang bersamaan kita melihat Mbak Puan elektabilitasnya ya bertumpu di situ saja dan seterusnya gitu. Artinya apa yang dilakukan dan diperlakukan kepada Ganjar ini nggak punya efek negatif sebetulnya kepada Ganjar. Justru sebaliknya pada tingkat tertentu menaikkan dan justru menahan elektabilitas Ibu Puan. Oleh karena itulah menurut saya harus ada proses pendekatan baru di lingkaran PDI Perjuangan. Kalau modelnya dipakai seperti Puan dan Mas Ganjar ini hadap-hadapan, nggak menguntungkan Puan sama sekali gitu. Tapi kalau mau dihadapan dalam konteks mereka diberlakukan secara fair, boleh jadi Ibu Puan akan lebih banyak mendapat simpati. Sebab ini kan kali pertama misalnya, bukan kali pertama sih, dari sekian banyak kandidat ini kan Mbak Puan salah satu yang paling menonjol dari kelompok perempuan. Mestinya kan kelompok perempuan banyak melihat dan melirik Ibu Puan sebagai salah satu figur gitu. Tapi kan kalau dilihat dari basis yang 1,% kata Bung Jayadi tadi itu, saya kira juga kelompok perempuannya di mana kita nggak tahu. Dari segi usia misalnya Mbak Puan salah satu yang mungkin yang termuda juga dari sekian banyak calon-calon yang ada, tapi juga nggak bisa menarik kelompok milenial untuk terlibat di dalam proses elektabilitas terhadap Mbak Puan gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada image yang dibangun bahwa seolah-olah Mbak Puan itu tidak natural gitu. Nah itu menurut saya yang perlu sekarang diubah oleh PDI Perjuangan, di mana Mbak Puan hadir sebagai pemimpin memang lahir dari proses yang wajar gitu. Dan itu menurut saya nggak bisa dibantah dengan ucapan, itu hanya bisa dibantah dengan ya perlakuan yang memang natural di publik gitu. Silakan Mas Arief, iklim demokrasinya harus lebih terbangun nih di PDI Perjuangan sehingga bisa memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh. Saya kira kalau menilai seperti itu berarti nggak paham PDI Perjuangan. Contoh betapa luar biasanya dibesar-besarkan Ganjar tidak diundang di dalam rapat partai. Ya, padahal rapatnya memang rapat hanya untuk struktur partai. Bagaimana mungkin misalnya pada saat dibesar-besarkan Pak Ganjar tidak diundang, memang bukan pengurus DPD, memang bukan pengurus DPC, bukan pengurus PAC, bukan pengurus ranting, padahal itu rapat konsolidasi partai. Nah, pada saat yang lalu, pada saat kita mengumpulkan seluruh gubernur kita, ya kan diundang juga. Iya, jadi memang justru saya melihat ada perlakuan yang diskriminatif juga kepada kader kita yang lain, Mbak Puan. Nah, jangan begitu, nilailah secara objektif. Kenapa? Tanya dulu, jangan kemudian dipolitisasi sedemikian rupa, mengapa si A, si B tidak diundang, atas sebab apa? Nah, kalau konteksnya seperti itu. Nah, padahal setiap partai ini kan juga punya mekanisme sendiri, punya aturan sendiri. Jadi tidak boleh digeneralisir bahwa itu sebagai masalah, apalagi dianggap ada politik diskriminasi. Saya kira tidak, sama sekali tidak. Bahwa banyak orang juga tidak pernah menilai atau misalnya mengglorifikasi track record Mbak Puan. Beliau pernah jadi menteri
PMK, Menteri Koordinator, pernah menjadi anggota DPR, pernah sekarang menjadi ketua DPR. Reputasinya seperti apa? Nah, caranya harusnya begitu. Kalau kita mau nakter dan objektif. Bagi kami, itu adalah sesuatu yang kita nilai bahwa setiap kader punya kesempatan yang sama. Tetapi sekali lagi, nanti pasti akan ada kebijaksanaan dari ketua umum partai, ya. Dan ketua umum partai saya kira Bu Mega adalah ketua umum partai, pemimpin yang cukup sangat lama, makan asam garamnya dunia politikan Indonesia, dan beliau akan memberikan sesuatu kebijakan sekaligus kebijaksanaan yang saya kira akan maslahat dan manfaat untuk rakyat Indonesia. Jadi saya kira hindari soal prejudice, suudon politik dan sebagainya. Kalau mau main politik kan ya silakan saja ya. Partai tidak pernah bisa menghalangi ada aspirasi rakyat, ada kehendak dari rakyat, ada gerakan politik tertentu, tentu tidak. Tapi kita ingin menjaga hal yang paling pokok fundamental bagi Indonesia kita. Itu saja. Mas Arief, tapi saya ingin tanya, DPP merasa ataupun pengurus DPP ataupun petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, apakah merasa ataupun menilai bahwa Ganjar ini memang berambisi ingin jadi capres? Ya, saya kira silakan saja menilai. Kalau dari internal DPP gimana, Mas? Kalau internal DPP kan rahasia dapur kita, Pak. Iya, kalau saya harus menilai si A, si B, enggak. Kita lihatlah dari keputusannya nanti, kebijakannya. Tetapi hari-hari ini perintah partai adalah, karena kita melakukan evaluasi dalam Rakernas 2 dan itu kritik keras ketua umum pada kami, kita semua merasa ada di zona nyaman, maka kerjaan kita yang paling utama dan terutama saat ini adalah bekerja sehebat-hebatnya di tengah-tengah rakyat, turun ke bawah, menambah tenaga kaum miskin. Kalau boleh, bukan menambah kemiskinan gitu. Kalau boleh begini menurut saya, kenapa PDI Perjuangan misalnya nggak buat formulasi di mana seluruh kader diberi kesempatan untuk menampilkan dirinya sebagai calon presiden, meskipun tentu nanti penilaian akhirnya adalah konvensi maksudnya. Entah itu konvensi, entah itu apa macam-macam dan seterusnya. Kalau itu bukan mekanisme yang kita itu prerogatif ketua umum kok. Itu makanya meskipun nanti di ujungnya tetap yang milih adalah Ibu Mega gitu. Tapi proses menuju ke sana itu diperlakukan sama. Oke, siapa? Oke, ini siapa? Oke gitu. Sehingga orang tidak membuat semacam penilaian. Entah penilaian itu benar atau tidak, itu yang saya sebut, Anda nggak bisa bantah ini dengan kalimat. Anda hanya bisa bantah ini dengan satu situasi di mana persepsi publik mengatakan seluruh kader PDI Perjuangan itu sudah diberi kesempatan yang sama kok. Bahwa kemudian Ibu Puan lebih menonjol, ya memang dia mendapat ini. Maksudnya gitu. prosesnya adalah membela rakyat, bekerja untuk rakyat, itu saja. Nanti akan dinilai. Mas Eko, kalau misalnya tadi dari penjelasannya Mas Arief begitu ya, bahwa singkirkan prejudice, singkirkan prasangka. Tapi Anda sebagai relawan merasa bahwa memang ada politisasi, ada upaya-upaya untuk menahan agar jagoan Anda, agar Mas Ganjar ini elektabilitasnya tidak terus naik begitu? Kalau kita kan lihatnya dari luar ya, dari luar, dari berita, dari media, dari statement, itu yang kita tangkap. Dan kita tidak terlibat dalam proses politik di kepartaian dengan cara berpikir kepartaian, kita adanya di luar. Kita relawan yang memang bergerak, kita ngelihatnya apa yang ada di media, oh kok kenapa kayak gini, kenapa kayak gini, sehingga kita berpikir, kan Pak Ganjar kan kader PDI juga, gitu loh, bahwa dukungan orang pada Pak Ganjar semestinya dipandang sebagai dukungan orang pada PDI, gitu loh. Kalau mau dikonversi kayak gitu, dukungan kan di kader PDI. Sehingga ketika ada dalam perspektif tadi mungkin dari luar, kok kayak dibeda-bedakan, ini menurut saya bisa kurang sehat bagi pandangan masyarakat ke partai. Kalau seandainya perspektif itu tidak ada, atau statement-statement yang terus dalam beberapa hal memojokkan Ganjar yang dilakukan oleh orang-orang internal, orang-orang PDI sendiri, kan itu sering kan dilakukan. Ini kan kita jadi aneh. Ini apa? Kenapa? Tapi Anda melihat berarti peluangnya sangat tipis bahwa Pak Ganjar maju dari PDI Perjuangan. Saya percaya bahwa PDI sebagai partai rasional. Nah, itu aja, saya percaya itu. Pengambilan keputusannya pasti rasional. Saya percaya. Tapi kalau misalnya nanti tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan, Anda sebagai relawan akan mendorong dia maju dari partai lain? Saya sebagai relawan sih berharap Pak Ganjar dicalonkan entah oleh partai apapun. Saya mendorong dia sebagai calon presiden. Soal partainya itu urusan Mas Arief dan kawan-kawan. Tiketnya di sana, saya urusan suara. Jadi yang penting relawan maunya beliau tetap maju begitu ya? Dengan atau tanpa PDIP? Kan sebagai relawan ya begitu dong. Dengan atau tanpa PDIP berarti, Mas Eko? Sebentar. Ya, saya bukan orang partai.
Oke. Jadi urusan partai itu urusan orang-orang partai. Ya, Saya urusan itu justru menurut saya Bung Eko, tugas paling pentingnya tuh di situ. Gimana Pak Ganjar ini lolos dulu di partai. Untuk apa elektabilitas setinggi langit kalau partai nggak ada yang ngusung. Maksud saya gini, soal tiket dari PDI atau apa itu urusan mekanisme orang-orang partai. Karena kita nggak punya kekuatan menekan partai. Partai punya mekanisme sendiri. Kita nggak punya kekuatan itu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana meningkatkan elektabilitas. Karena kita yakin bahwa elektabilitas itu adalah salah satu pertimbangan yang paling rasional. Itulah bagian dari yang disebut itu tadi. Oke, tapi berarti relawan nggak masalah kalau misalnya Mas Ganjar tidak maju dari PDI Perjuangan. Saya mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden. Jadi nggak masalah kalau maju dari manapun. Oke, Mas Arief, kalau misalnya nanti Mas Ganjar akhirnya tidak diusung oleh PDI Perjuangan, kemudian diusung oleh partai lain, PDIP siap nggak sih melepas Mas Ganjar? Ya kita tidak sedang mendiskusikan misalnya, bukan imajinasi dan halusinasi. Tapi kan sudah ada hitung-hitungannya pasti. Nah kalau hitung-hitungan kan baru prediksi. Ya saya berdiri di sini sebagai salah satu pengurus partai. Sudah ada antisipasi salah atas satu prediksi pengurus itu partai, enggak? maka yang saya bicarakan adalah kebijakan partai. Jadi tidak sedang berandai-andai, bermisal-misal, berhalusinasi. Sesuatu yang tidak jelas tentu tidak bisa saya katakan. Tapi kita menyadari semua bahwa keputusan partai, garis partai itulah yang kita ikuti. Mau hitam, mau putih, mau merah, mau buruk. Itulah garis partai dan kita semua akan bekerja untuk memastikan garis partai berjalan di lapangan. Dan Anda sebagai pengurus partai, sebagai wasekjen partai meyakini siapapun termasuk Ganjar Pranowo dan juga Puan Maharani akan mengikuti garis partai itu ya? Seluruhnya akan mengikuti garis partai. Suka atau tidak kalau suka itu dengan keputusannya? 100% bandeng dan bukan celeng. Oke. Itu tadi poinnya udah kemana lagi? Kalau itu 100% banding bukan celeng begitu ya. Suka atau tidak suka dengan keputusan akan mengikuti garis partai. Kenapa simbol kita bandeng? Karena bandeng itu barisan. Kalau barisan itu pasti setia sampai akhir tegak lurus, itu barisan. Itu kalau barisan setia sampai akhir tegak lurus. Apakah dengan begitu misalnya kalau Ganjar mencalonkan diri dari Nah, ini partai yang bermisal-misal. lain, ini menganggap Ini berandai-andai. Apakah nanti misalnya saya tidak sedang mengomentari yang berandai-andai bermisal-misal. Bukan mengandai. Apakah kalau ada kader PDI Perjuangan yang dicalonkan oleh partai lain, maka kebijakan PDI Perjuangan itu akan mengeluarkan yang bersangkutan sebagai anggota PDI Perjuangan? Kenapa? Ini kebijakan loh. Apakah ada kebijakan PDI Perjuangan kalau ada kader mereka dicalonkan oleh partai politik yang lain untuk capres, maka kader itu akan dikeluarkan dari saya PDI kasih Perjuangan? tahu, kalau bandeng rampak barisan, tegak lurus. Kalau pertanyaan begitu, apakah yang dicalonkan itu bertentangan garis partai atau tidak? Oh, iya. Kan itu saja. Lah garis partai, sampean kan nggak ngerti partai saya. Iya. Nanti saya jelaskan di kemudian hari. Jadi repot kalau LSM mimpin sedikit orang, kita ini ngurusi jutaan orang. Oke. Kan begitu. Saya ingin tanya ke Mas Jayadi, apa yang terjadi kalau misalnya PDI Perjuangan mencalonkan Puan Maharani dan apa yang terjadi kalau PDI Perjuangan memilih melepaskan Ganjar Pranowo diusung oleh partai lain? Mas Jayadi jangan dijawab terlebih dahulu, kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.